selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Natalia Anastasia Silalahi dengan NIM 190563201070. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembangunan yang bertema terkait dengan statistik dan dasar-dasar model perencanaan. Untuk materi lebih lanjut akan dibahas di video selanjutnya. Sebelum penjelasan lebih luas, kita harus tahu apa itu arti statistik dan perencanaan. Jadi, statistik saya ambil dua kesimpulan. Yang pertama, statistik merupakan ilmu dan data. Yang kedua, statistik sebagai ilmu merencanakan, mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis. Sedangkan perencanaan diartikan sebagai proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi dan membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Nah, setelah kita tahu arti dari statistik dan perencanaan, maka dari itu kita akan membahas tentang pentingnya statistik data dalam perencanaan pembangunan. Pentingnya statistik data dalam perencanaan pembangunan. Sangat penting digunakan statistik dalam proses pembangunan yang akan dapat digunakan untuk mengelola data dalam memilih program kegiatan atau pembangunan yang meliputi 1. Apa yang akan dilakukan, 2. Mengapa dilakukan, yang ketiga, di mana dilakukan, 4. Kapan dilakukan, dan 5. Bagaimana dilakukan. Dasar-dasar model perencanaan pembangunan. Yang pertama, model perencanaan agregat. Yang kedua, model perencanaan Harrod-Domar. Yang ketiga, model perencanaan sektoral. Yang keempat, model perencanaan partisipatif. Yang pertama, model perencanaan agregat. Nah, tipe model perencanaan yang paling sederhana adalah model agregat yang berhubungan dengan perekonomian secara keseluruhan dan menyangkut komponen-komponen agregat seperti konsumsi, produksi, investasi, tabungan, ekspor, impor, dan lain-lain. Nah, model ini juga biasanya digunakan untuk menentukan laju pertumbuhan PDB dengan asumsi yang disederhanakan. Nah, model perencanaan pertama dan pemula yang digunakan hampir semua oleh negara berkembang, yang adalah model pertumbuhan agregat. Nah, model ini juga mengulas perekonomian secara keseluruhan dengan menggunakan variabel makroekonomi yang dinilai paling mempengaruhi tingkatan dan laju pertumbuhan output nasional, yang seperti tabungan, investasi, cadangan modal, nilai ekspor, impor, bantuan luar negeri, dan sebagainya. Dan juga model pertumbuhan agregat ini merupakan model yang cocok untuk meramalkan pertumbuhan output dan mungkin juga ketenaga kerjaan dalam kurun waktu antara 3-5 tahun. Nah, ruang lingkup model perencanaan agregat itu ada 3. Yang pertama, bertumpu pada teorema ekonomi makro, yang dimana konsep intinya adalah pendapatan domestik bruto atau PDB. Yang kedua, PDRB, agresi atau penjumlahan dari konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi pemerintah, investasi masyarakat, ekspor dikurangi impor. Yang ketiga, model ini banyak sekali digunakan. Ada model perencanaan Harrod-Domar, yang dimana sebuah model pertumbuhan ekonomi yang menggunakan tabungan dan investasi sebagai sumber pertumbuhan, dengan adanya dasar pemikiran bahwa analisis yang dilakukan oleh Keynes dianggap kurang lengkap, dikarenakan tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi jangka panjang. Nah, oleh karena itu, Harrod-Domar mencoba untuk menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang dan mantap. Nah, ada beberapa asumsi yang digunakan. Yang pertama, perekonomian dalam keadaan seluruh barang modal dan tenaga kerja telah seluruhnya digunakan atau full employment. Yang kedua, perekonomian hanya terdiri dari 2 sektor, yaitu household dan firm. Tidak ada government dan trade with rest of the world. Yang ketiga, besarnya private saving profesional dengan national income. Yang ketiga, ada model perencanaan sektoral, yang dimana perencanaan menurut sektor-sektor sosial, umpamanya seperti sektor ekonomi, pendidikan, pertanian, dan lainnya. Nah, perencanaan sektoral ini juga antara lain membuka wacana tentang efek ke depan atau forward effect, dan efek ke belakang atau backward effect dari kebijakan pembangunan sektoral.
Dan yang keempat, ada model perencanaan partisipatif, di mana model ini merupakan tujuan perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, maka perencanaan partisipatif itu harus dilakukan dengan usaha. Yang pertama, perencanaan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang nyata. Yang kedua, dijadikan stimulasi terhadap masyarakat yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban. Dan yang ketiga, dijadikan motivasi terhadap masyarakat berfungsi membangkitkan tingkah laku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.